Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Lestari dengan NIM 22475055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Belajar bukanlah proses menerima informasi secara pasif, tetapi proses aktif di mana siswa mengonstruksi makna berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan situasi belajar bermakna. Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan teori belajar konstruktivistik. 1. Jean Piaget atau konstruktivisme kognitif. Anak membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan sesuai tahap perkembangan atau sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. 2. Lev Vygotsky atau konstruktivisme sosial. Pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. 3. Jerome Burner. Siswa harus diberi kesempatan menemukan konsep sendiri melalui bimbingan. 4. John Dewey. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan melibatkan siswa secara aktif. Prinsip utama teori konstruktivisme. Prinsip dalam teori ini meliputi 6 poin. 1. Pengetahuan dibangun, bukan ditransfer. 2. Belajar adalah proses aktif. 3. Belajar bersifat sosial dan kontekstual. 4. Pembelajaran efektif terjadi dalam konteks yang bermakna. 5. Pentingnya pengalaman sebelumnya dalam memahami hal baru. 6. Siswa sebagai pusat proses belajar. Aplikasi dalam pembelajaran dari teori konstruktivistik. Aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran meliputi 6 poin. 1. Problem Based Learning atau PBL. Siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata. 2. Collaborative Learning. Belajar dalam kelompok, berdiskusi, atau saling mengajarkan. 3. Discovery Learning. Siswa menemukan sendiri konsep-konsep melalui eksplorasi. 4. Scaffolding. Guru memberi bantuan sesuai kebutuhan siswa lalu perlahan menguranginya. 5. Penggunaan media konkret dan konteks nyata seperti simulasi, proyek, atau eksperimen. 6. Refleksi dan metakognisi, mengajak siswa berpikir tentang proses berpikirnya sendiri. Teori konstruktivistik berhubungan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif, siswa membangun pemahaman melalui proses berpikir aktif, pemecahan masalah, dan refleksi. Ini mengembangkan kemampuan berpikir logis, analis, dan kreatif. Afektif, dalam pembelajaran yang bermakna dan kolaboratif, siswa mengembangkan sikap positif, empati, tanggung jawab, dan motivasi internal terhadap belajar. Psikomotorik, melalui kegiatan langsung seperti eksperimen, membuat karya, atau praktik, siswa mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi fisik. Saya menarik kesimpulan, teori konstruktivistik memberikan pendekatan pembelajaran yang holistik dan bermakna dengan mendorong siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi. Teori ini secara langsung mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan ini menjadi siswa lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam proses belajar.